Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini, saudara-saudara sekalian akan diperkenalkan mengenai apa itu hukum dalam suatu tatanan yang sangat dasar sekali melalui mata kuliah pengantar ilmu hukum. Diharapkan dengan, saudara mempelajari mata kuliah pengantar ilmu hukum ini, saudara nantinya akan mempunyai pemahaman yang sangat komprehensif dalam mengidentifikasi apa itu hukum, eee, begitu juga turun-turunannya, seperti apa itu hukum, norma, tujuan fungsi, arti, definisi, penyusunan, penggolongan, dan segala macam. Karenanya, diharapkan saudara dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum ini sangat berperan aktif dalam setiap diskusi. Jika ada yang ingin dipertanyakan, sangat disarankan untuk menanyakan lebih lanjut eh, sehingga pemahaman saudara mulai terbentuk. Baik, tanpa berpanjang-panjang lagi, mari kita masuk ke dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum ini. Mata kuliah pengantar ilmu hukum ini terdiri dari 8 sesi. Nah, sesi ini sengaja dibuat untuk memudahkan saudara dalam memahami step by step apa itu hukum, mengidentifikasi hukum, dan rupa-rupa mengenai hukum itu sendiri. Nah, untuk sesi awal ini, yaitu sesi satu, itu yang sangat dasar sekali adalah terkait dengan definisi arti hukum dan ilmu hukum, ruang lingkup, tujuan dan fungsi dari ilmu hukum itu sendiri. Harapannya kenapa dibagi menjadi 8 sesi? Sekali lagi, untuk memudahkan pemahaman saudara terkait dengan ilmu hukum secara komprehensif dan konstruktif. Jadi tidak loncat-loncat. Kalau berkaca pada pengalaman S1 zaman dulu, ketika kita mulai belajar masuk ke Fakultas Hukum dan disuguhkan pengantar ilmu hukum, biasanya mahasiswa itu di awal pembelajaran itu sudah bingung dengan banyak istilah. Nah, ini dikarenakan karena pada sesi perkenalan sistematikanya kurang efisiensi dan efektif untuk mengenalkan apa itu hukum. Belum apa-apa kita sudah dikenalkan mengenai apa subjek hukum, objektif hukum, hukum itu sendiri aja kita masih, meraba pada saat itu. Apa sih hukum itu? Apakah hukum itu sama dengan aturan perundang-undangan? Nah, yang paling membingungkan adalah apa bedanya hukum dan norma? Karena konstruksi, eee, istilah-istilah dan pemahaman dan cara pembelajaran belum tersusun, sedemikian rupa, jadi itu membuat biasanya pada semester pertama mahasiswa itu bingung. Dan yang sangat disayangkan itu ujung-ujungnya bukannya menjadi membuat semangat, tapi malah membuat ngantuk ketika belajar mata kuliah pengantar ilmu hukum dan selanjutnya. Karenanya itu kenapa alasannya dibuat menjadi 8 sesi, per segmentasi kita pilihkan dulu mana yang basic paling dasar sampai dengan, mana yang advance di dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum ini. Dengan harapan nantinya setelah menguasai mata kuliah pengantar ilmu hukum ini, saudara semua itu mudah untuk mengidentifikasi hukum, mudah untuk memahami berbagai macam hukum, latar belakang hukum, tujuan hukum, hingga dengan mudahnya nanti saudara juga bisa bagaimana sih menyusun hukum itu sendiri pada tatanan yang sangat advance nantinya. Baik, tanpa lebih jauh lagi, kita mulai pada dasar pertama. Saudara tahu apa itu hukum? Kita sering mendengar ini setiap hari ketika kita membaca koran, ketika kita melihat media,
ketika kita mungkin berdiskusi dengan orang-orang, hukum, apa hukum? Tentu tidak mudah untuk mendefinisikan hukum jika tidak memahami dulu apa sih kaitan dan sangkut pautnya dengan hukum. Nah, historical hukum itu sendiri sudah sangat tua sekali. Hukum bahasa hukum ini, istilah hukum yang kita gunakan sehari-hari sebenarnya merupakan bahasa serapan dari bahasa Inggris law, recht dalam bahasa Belanda, dan juga yang lebih jauh lagi adalah dalam bahasa Latin, yaitu lex atau ius. Sejarahnya dimulai dari Yunani klasik zaman dahulu hingga saat ini. Memang sejarahnya sangat panjang sekali, itu nanti masuk di dalam mata kuliah tersendiri untuk mempelajari itu. Namun setidaknya ini informasi ini akan menjadi gambaran bagi saudara betapa lamanya hukum itu sudah ada di tengah-tengah kita dari zaman klasik dahulu. Nah, kembali lagi kepada pertanyaan, apa itu hukum? Sebelum masuk ke dalam definisi hukum, perlu disampaikan bahwa ilmu pengetahuan itu secara garis besar itu terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu ilmu pengetahuan humaniora yang masuk dalam rumpun humaniora dan ilmu pengetahuan yang masuk ke dalam rumpun non humaniora atau ilmu alam atau ilmu pasti untuk lebih mudah dipahaminya bagi orang awam. Humaniora itu adalah rumpun ilmu pengetahuan yang hanya membahas khusus terkait dengan manusia, kaitannya dengan manusia, sifatnya abstrak, eee, hanya lebih kepada manusianya sebagai baik subjek ataupun objek. Berbeda dengan non-humaniora dalam konteks natural law atau ilmu alam, itu lebih mengarah kepada ilmu pasti, ilmu alam, eksakta, fisika, kimia, matematika. Nah, kedua rumpun ilmu ini mengenal apa yang dinamakan dengan hukum atau law. Jadi baik humaniora itu mengenal law itu apa, konsep law, natural law juga atau ilmu alam, ilmu pasti, non humaniora itu juga mengenal konsep law, hanya saja sudut pandangnya berbeda-beda. Nah, demikian juga dengan ilmu hukum itu sendiri, mempunyai sudut pandang yang berbeda juga tentang definisi apa sih hukum itu. Jadi, non-humaniora dan humaniora mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda mengenai dan mendefinisikan apa itu hukum. Demikian juga dengan ilmu hukum. Sebagai catatan, ilmu hukum itu sendiri sejak zaman aliran positivisme hukum, saya kembali menceritakan tentang perjalanan waktu timeline ilmu hukum itu sendiri, yang dimulai dari, teori-teori hukum klasik sampai dengan aliran-aliran positivisme dan segala macam, yang intinya ketika pada tahun aliran positivisme, itu ingin menghendaki bahwa ilmu hukum itu adalah suatu ilmu tersendiri, ciri khasnya unik, karakter yang unik. Tidak sama dengan ilmu-ilmu humaniora, tidak sama juga dengan ilmu-ilmu alam. Jadi pada zaman positivisme itu memang menghendaki ilmu hukum itu adalah ilmu hukum, tidak termasuk dalam rumpun itu. Dan kebetulan memang, di Indonesia sendiri menganut bahwa ilmu hukum itu terpisah dari itu, sebagaimana Permendikbud nomor 2014, bahwa ilmu hukum itu tidak masuk dalam rumpun humaniora juga tidak masuk ke dalam rumpun, natural law atau, rumpun ilmu alam. Tapi sekali lagi dari ketiga pembagian rumpun ilmu ini mengenal apa itu istilah law dengan sudut pandangnya masing-masing. Nah, jadi memang tidak mudah untuk, mendefinisikan hukum.
Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa ilmu hukum sendiri itu bagian dari ilmu pengetahuan. Nah kita, seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwa, mmm, sebagai contoh misalnya, dari sudut pandang ilmu alam atau ilmu pasti, apa itu law? Ilmu alam itu, mengenal hukum-hukum atau law, gravity law, force law, hukum-hukum gravitasi, hukum-hukum usaha, force, dan hukum-hukum kimia, juga, hukum perhitungan dalam ilmu matematika atau aljabar. Mereka mengenal hukum-hukum itu dan kalau kita, amati lebih jauh, hukum-hukum yang mereka maksud dari rumpun ilmu alam ini adalah rules, aturan. Dalam ilmu fisika, the law of gravity itu ingin mengatakan bahwa fenomena benda jatuh itu mempunyai hukum, ada rules-nya, ada law-nya. Ada rumusannya bagaimana benda itu bisa jatuh. Jadi dalam, pengetahuan ilmu alam itu ingin mengatakan bahwa, eee, semua itu di dalam ilmu fenomena terhadap suatu benda itu ada rules-nya, ada hukumnya. Padat mencair, mencair menjadi gas, dari gas kembali lagi menjadi, padat, begitu siklus seterusnya dalam ilmu-ilmu, alam khususnya fisika, itu mempunyai hukum tertentu. Nah itulah yang dipelajari oleh mereka-mereka yang, konsentrasinya di hukum ilmu alam. Demikian juga dengan matematika, demikian juga dengan, kimia, semuanya mempunyai rules. Itu sudut pandang dari, rumpun ilmu alam, natural law atau, fisika. Nah, lalu bagaimana dengan humaniora? Dari sudut pandang humaniora, hampir sama sebenarnya dengan sudut pandang ilmu alam, hanya saja objeknya beda. Kalau, ilmu-ilmu alam itu lebih kepada fenomena suatu benda, baik benda yang berwujud maupun tak berwujud ya. Nah, sedangkan untuk, rumpun humaniora itu lebih memfokuskan kepada objeknya itu manusia. Rules bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain. Rules bagaimana suatu, ekonomi bisa berjalan sebagaimana mestinya. Kita ambil sebagai contoh misalnya dalam ilmu sosiologi. Di dalam sosiologi juga dikenal dengan, ilmu sosiologi hukum ya. Nah, dalam ilmu sosiologi itu akan membahas bagaimana manusia, community berinteraksi antara satu sama lain, bagaimana mereka berkomunikasi, bagaimana mereka, memenuhi kebutuhan-kebutuhan merekanya sendiri, bagaimana konflik terjadi, bagaimana mengatasi konflik itu. Itu yang menjadi fokus dari, social science atau sosiologi. Nah, menurut social science, untuk mengatasi itu perlu adanya satu rules, aturan yang mereka kenal sebagai law, yaitu hukum. Demikian juga dengan, antropologi. Kita tahu antropologi itu menggali akar budaya, menggali, kultur, menggali ke zaman yang belakang. Sampai dengan ditarik ke zaman saat ini untuk memberikan mana yang, terbaik, dan guna membangun juga konstruksi pengetahuan. Dalam antropologi hukum juga mengenal istilah rules, aturan, hukum. Kita tahu zaman-zaman dulu orang berinteraksi itu ada satu yang namanya, kesepakatan bersama. Misalnya antara saya ini dalam bentuk yang konteksnya sangat sederhana sekali. Saya dan teman saya berinteraksi antara satu sama lain, sepakat untuk jika menemukan emas di jalan,
kita tidak mengambil langsung dan mengklaim langsung. Masing-masing, tapi kita serahkan kepada tetua adat misalnya. Nanti tetua adatlah yang menentukan siapa yang berhak. Nah, kesepakatan itu di antara kita bersama itu adalah rules, hukum. Jika itu dipatuhi semua orang, itu akan berubah menjadi norma. Nah, jadi sekali lagi dalam, konsep antropologi juga mengenal itu, hukum itu, yaitu rules, aturan. Sekarang masuk ke ekonomi, sama. Dalam konsep ekonomi pun mengenal rules, aturan. Bagaimana hukum permintaan, bagaimana, hukum penawaran, hukum pasar, itu rules, berbicara mengenai rules, aturan. Baik yang dilegalisasi, tertulis, maupun yang tidak tertulis. Jadi kalau kita bercerita ke zaman merkantilis, yaitu zaman dulu, pada taraf perdagangan internasional zaman dahulu, hukum itu tidak tertulis. Hukum itu adalah common law, kebiasaan yang digunakan sebagai kode etik terus-menerus yang lama-lama itu akan berevolusi jadi suatu hukum yang perlu ditaati dan ketika dilanggar ada sanksi. Seperti itu. Nah, ini konsep dari, hukum menurut, sudut pandang ekonomi. Lalu bagaimana dengan sudut pandang hukum itu sendiri? Jelas, dari sudut pandang ilmu hukum itu sendiri, hukum adalah rules juga. Baik rules itu yang sifatnya tertulis, tidak tertulis, yang pasti dari sudut pandang ilmu hukum ada satu tambahan, yaitu dilembagakan dan mempunyai sanksi serta ada force enforcement-nya atau penegakannya. Itu bedanya. Jadi memang di dalam ilmu hukum sendiri sudut pandang definisi hukum itu lebih lengkap daripada, sudut pandang dari, rumpun ilmu yang lain. Baik, ini seperti yang sudah dibahas, kita loncat lagi ke jadi seperti yang saya sampaikan bahwa definisi hukum itu ketika kita membuat rumusannya tidak akan terlepas dari sejarah, timeline periode waktu perkembangan aliran hukum dan ilmu hukum. Dimulai dari 400 tahun sebelum Masehi, Masehi, dan di abad modern. Jadi cukup panjang. Kenapa? Karena, untuk mendefinisikan ilmu hukum, hukum sendiri itu telah menjadi objek suatu pemikiran di zaman-zaman dahulu, khususnya di Yunani klasik. Dimulai dari pemikirannya Plato, Aristoteles, Sokrates. Nah, mereka sudah mulai memikirkan apa sih itu hukum, apa pentingnya, apa tujuannya. Nah, kenapa pemikiran-pemikiran itu berkembang dan kenapa pemikiran-pemikiran konsep hukum itu sendiri dibedakan dari rumpun ilmu alam, rumpun humaniora, dan ilmu hukum? Ya karena mereka ahli-ahli di zaman dahulu itu tidak hanya mempunyai keahlian spesifik di bidang hukum, contohnya seperti Aristoteles, Plato, Sokrates, Cicero. Mereka tidak hanya seorang filsuf, tapi mereka juga seorang fisikawan seperti Aristoteles. Pemikiran-pemikiran seperti Avicenna yang juga kebetulan seorang filsuf, juga seorang praktisi di bidang medis. Jadi memang disiplin ilmu mereka banyak, tapi mereka memahami apa itu law, apa itu rules. Semua alam semesta ini kalau menurut pemikirannya Aristoteles itu bergerak dengan rules. Tidak ada alam semesta ini tidak bergerak dengan rules, itu pemahaman dari Aristoteles. Jadi kenapa, definisi hukum itu perlu kita jelaskan dulu dari sudut pandang,
natural law, ilmu alam, atau ilmu humaniora, supaya tidak rancu apa yang dimaksud dengan law, hukum itu dari sudut pandang sangat berbeda. Namun sebenarnya sudut pandang berbeda itu punya satu persamaan yang bisa kita tarik sebagai, eee, landasan, konstruksi pemahaman dan definisi untuk membentuk definisi hukum itu sendiri. Nah, lebih lanjut kita akan memahami apa sih definisi hukum menurut para ahli. Nah, coba Anda perhatikan apa definisi hukum menurut Plato. Plato mengatakan bahwa ini udah translate dalam bahasa Inggris ya. The law itu adalah nomos. Jadi hukum itu sebenarnya tak ubahnya seperti suatu norma. Itu menurut, Plato. Norma sendiri apa? Norma sendiri itu sebenarnya rules, rules of behavior. Jadi rules bagaimana apa yang benar, apa yang boleh, dan apa yang tidak ketika itu interaksi di dalam satu polis, kota, pada saat itu disebut, polis. Interaksi masyarakat di dalam satu polis. Jadi menurut Plato, law is nomos. Hukum itu adalah norma, yaitu suatu aturan yang mengatur. Perlu digarisbawahi sekali lagi, yaitu aturan dan prinsip yang mengatur. Bagaimana dengan pendapat Aristotle? Sama, Aristotle juga mengatakan yang demikian, bahwa hukum khusus atau hukum tertentu adalah suatu aturan yang setiap komunitas meletakkannya sebagai dasar aturan interaksi yang disepakati bersama. Ini tidak beda sebenarnya pemahamannya. Yang dimaksud dalam konteks hukum tertentu oleh Aristoteles adalah Eee, interaksi dengan objek manusia di dalam suatu masyarakat atau polis. Jadi sekali lagi, aturan. Mereka sepakat untuk kalau gini salah, kalau gini nggak bener, kalau gini, itu tidak boleh, kalau gini nanti ada hukumannya. Oke ya, kita sepakat untuk itu ya. Oke, kita sepakati bersama. Supaya apa? Supaya kita nggak berantem satu sama lain. Itu bahasa sederhana dari Aristoteles ya. Jadi, kesepakatan itulah yang menjadi, the power of binding, kekuatan mengikat untuk mematuhi rules yang mereka buat. Jadi sekali lagi perlu digarisbawahi, Aristoteles pun memandang hukum itu adalah rules. Namun, perlu digarisbawahi juga bahwa Aristoteles itu, tidak hanya filsuf di bidang hukum, tapi juga seorang, saintis, ilmu alam. Jadi makanya menurut pandangan dia, hukum itu ada yang, sifatnya humaniora, ada yang tidak. Nah, makanya di sini disebut hukum yang bersifat universal itu yang mana? Hukum universal itu adalah hukum alam. Itu yang seperti dijelaskan tadi, bahwa alam itu, fenomena alam itu punya hukumnya masing-masing. The law of the God kalau kata Aristotle. Yang sudah dari sononya. Hukum gravitasi itu ya begitu, tidak akan berubah dimakan waktu. Saintis hanya menemukan rumusan hukumnya, tapi tidak, bukan menemukan, eee, iya betul. Saintis itu hanya menemukan rumusan hukumnya setelah mereka bereksperimen, tapi tidak menciptakan, itu maksudnya. Hukum menurut Aristotle adalah the law of the God, hukum universal atau hukum alam. Hukum interaksi antara sesama manusia juga merupakan bagian dari hukum alam, itu menurut Aristotle. Makanya Aristotle mendefinisikan hukum ini ada dua part. Oke lanjut, demikian juga dengan Cicero. Nah, ketika Yunani sudah masuk dalam kekuasaan Roma, menjadi koloni Roma pada saat itu, Roma sendiri terbagi menjadi bentuk pemerintahannya itu ada tiga, tiga atau empat. Yaitu pertama, apa, pada masa kerajaan, republik, lalu kerajaan dan kekaisaran.
Jadi sudah beberapa kali dalam kurun waktu ribuan tahun ya Roma itu, apa, transformasi menjadi, sistem pemerintahannya bertransformasi. Nah, Cicero merupakan, cendekiawan di era itu, di era, Republik Roma, Kerajaan Roma. Sama, menurut Cicero juga begitu. Law is a force of nature, the mind and reason of prudent man, the standard of the just and of injustice. Kalau dalam bahasa Indonesia, translate bebasnya adalah bahwa standarisasi pedoman mana yang benar dan salah dan mana adil dan tidak adil. Jadi sekali lagi, hukum itu merupakan pedoman standarisasi di kalangan masyarakat itu sendiri. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang adil dan tidak adil. Dengan kata lain, Cicero sendiri mengenal konsep rules. Masuk ke abad klasik, Thomas Aquinas juga sama, bahwa Aquinas juga mengenal sebenarnya konsep dari rules itu sendiri. Hampir sama dengan pemikiran Cicero, bahwa kesepakatan bersama di antara kita untuk mendeklarasikan diri, mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh dan mana yang tidak. Promulgated. Nah, itu garis yang perlu digarisbawahi. Jadi kalau Cicero mengatakan bahwa itu ada kesepakatan di antara bersama untuk mematuhi benar salah, untuk mematuhi dengan nilai benar salah, boleh atau tidak dan segala macam. Namun ada penambahan dari Aquinas bahwa itu perlu dilembagakan, itu perlu power untuk melembagakan itu, tidak hanya konsensus atau kesepakatan, makanya perlu dideklarasikan. Promulgated, itu yang, dikemukakan oleh Aquinas. Tapi sekali lagi, perlu digarisbawahi, dia mengenal konsep rules. Bagaimana dengan Immanuel Kant? Sama, tidak jauh berbeda. Bagaimana dengan Leon Duguid? Sama juga. Leon Duguid malah lebih mengarah jelas apa yang dimaksud dengan hukum kepada konsep aturan tingkah laku para anggota masyarakat. Ini udah mulai spesifik. Demikian juga dengan Utrecht. Demikian juga dengan sarjana hukum kita, SM Amin. Demikian juga dengan filsuf kita, filsuf luar biasa, filsuf Indonesia yang sangat luar biasa, yaitu Franz Magnus Suseno, juga mengatakan hal yang sama. Hukum itu sistem norma. Jelas mengatakan bahwa hukum adalah sistem norma yang mengatur. Sekali lagi, mereka mengenal apa yang dinamakan aturan, pengaturan, rules. Nah, jika diperhatikan pendapat-pendapat dari para ahli, sudut pandang dari rungkuman ilmu terkait apa itu hukum, sebenarnya bisa ditarik satu kesimpulan yang sama dengan menerapkan pola-pola persamaannya apa saja. Salah satu hal yang sangat sering muncul dari pendapat-pendapat itu adalah bahwa hukum itu adalah pengaturan, aturan atau rules. Seperti yang saudara tadi lihat, semua definisi, rumpun, semuanya terdapat unsur pengaturan di dalamnya, rules. Nah, karena kita mempelajari mata kuliah pengantar ilmu hukum, makanya definisinya itu hanya definisi berdasarkan pada rumpun ilmu hukum dan humaniora. Jadi, kenapa definisi hukum itu diartikan hukum dalam rumpun humaniora dan
pengantar ilmu dalam, humaniora dan ilmu hukum. Karena ilmu hukum sendiri mempunyai sejarah yang panjang dengan ilmu humaniora. Dulu ilmu hukum itu diperdebatkan, apakah masuk ke dalam rumpun humaniora atau tidak. Dan memang hukum hukum itu lahir, kalau lihat sejarah panjangnya itu ada di dalam rumpun humaniora, meskipun, beberapa para ahli sudah mulai memperdebatkan sehingga keluar dari rumpun itu. Nah, sejarah panjang itulah yang membuat definisi hukum itu sendiri tidak bisa lepas dari definisi pemahaman dari rumpun humaniora dan ilmu hukum tentunya. Baik, kalau kita amati pendapat dari para ahli itu kurang lebih seperti ini, bahwa definisi-definisi itu sebenarnya mengandung yang pertama, satu aturan atau pengaturan atau pedoman. Yang kedua, interaksi atau perilaku, aturan atau pedoman yang mengatur interaksi atau perilaku di antara sesama individu, masyarakat, individu dan masyarakat, individu dan kelompok, bahkan yang terbesar yaitu komunitas, negara dan negara. Lalu, eee, apa yang coba diatur? Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh? Dan pastinya menurut beberapa pendapat ahli, kekuatan dari, hukum itu sendiri perlu dilembagakan. Lembaga itu bisa lembaga yang sederhana seperti konsensus, kesepakatan di antara kita untuk menerapkan hukum. Ini mungkin diberlakukan seperti itu jika jumlah manusianya hanya sedikit. Tapi jika sudah membentuk kelompok masyarakat, ini akan sulit penerapannya kesepakatan ini. Tidak mungkin, misalnya, ilustrasinya RT atau RW 4 mempunyai kesepakatan dengan RW 6, nanti kalau buang sampah di sini 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 sini. Dan itu berlaku turun-temurun, terus-menerus. Apalagi dalam tingkat skala komunitas yang jauh lebih besar yaitu negara dan negara. Jadi tidak mungkin, karena itu sulit. Bagaimana pengaturan sanksinya kalau ada yang melanggar? Bagaimana penegakan hukumnya jika ada yang melanggar? Nah, caranya untuk komunitas yang lebih besar lagi, itu perlu dilembagakan. Dilembagakan ini apa? Kalau dalam konteks pemahaman yang modern, dilembagakan ini artinya adalah kesepakatan tadi terkait boleh tidak ini dijadikan suatu rules yang disahkan oleh lembaga yang dianggap berkuasa untuk menerapkan pengesahan itu dan memberlakukan kepada masyarakat. Seperti itu. Konsensus itu lembaga dalam bentuk sederhana ya. Konsensus adalah lembaga dalam bentuk sederhana. Sedangkan untuk yang level selanjutnya ke kesepakatan yang dilembagakan itu dilembagakan oleh suatu kekuasaan. Dalam tatanan yang modern ini adalah DPR misalnya. Rules, tidak boleh mencuri ayam. Ayam, tetangga yang masuk pekarangan, ini contoh ya, ayam tetangga yang masuk pekarangan, makan di situ, buang buang kotoran di situ, dan berlama-lama di situ, itu dianggap menjadi milik yang punya pekarangan. Nah, ketika itu dilembagakan, itu dibuat suatu naskah akademik dan rancangan undang-undang. Ini lembaga dalam tatanan masyarakat yang lebih majemuk ya. Jadi bukan yang dalam tatanan sederhana. Ini ya, ilustrasi dilembagakannya seperti itu. Masuk dalam rancangan undang-undang seperti itu, disahkan oleh DPR dan diberlakukan dan ada sanksi. Nah, itulah hukum. Nah, seperti yang tadi, yang terakhir adalah ada sanksi atas suatu pelanggaran. Jadi, kalau kita berkaca pada hukum adat di Indonesia,
atau hukum, agama, norma agama ya. Sama-sama keduanya dilembagakan loh yaitu, yang satu lembaganya adalah lembaga agama, yaitu para ulama, lalu yang kedua adalah lembaga adat, yaitu, ketua-ketua adat dan, norma itu diberlakukan. Maling ayam, ganti ayam, pencuri potong tangan. Nah, sehingga, norma-norma itu menjadi punya kekuatan, daya berlaku paksa, dan mempunyai sanksi. Itulah, ciri hukum. Nah, karenanya dengan tadi mengambil persamaan-persamaan seperti tadi, tentu saat ini kita sudah bisa mendefinisikan apa sih hukum itu. Nah, ini merupakan tugas selanjutnya bagi saudara untuk mendefinisikan hukum apa menurut saudara. Tentunya dengan menggunakan hasil pemikiran saudara sendiri, bahasa saudara sendiri, tanpa plagiasi. Originalitas adalah reward tertinggi. Jadi di sini saudara diharapkan dapat merumuskan apa itu definisi hukum dengan gaya bahasa saudara sendiri, hasil pemikiran saudara sendiri tanpa plagiasi. Sekali lagi, tanpa plagiasi. Silakan Anda merumuskan dengan gaya bahasa sendiri dan pemikiran sendiri. Setelah kita mengetahui dan memahami definisi hukum, saatnya sekarang kita memahami apa sih ilmu hukum itu. Nah, secara singkatnya, ilmu itu adalah suatu pengetahuan. Kalau kita mengacu pada KBBI, ilmu merupakan pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu. Perlu digarisbawahi di sini adalah pengetahuan yang menggunakan sistem dan metode tertentu. Itu yang dinamakan ilmu. Jadi, kalau kita lihat definisi ilmu hukum juga para ahli juga mengemukakan apa sih pengertian dari ilmu hukum itu sendiri, mulai dari Muhammad Hatta, Karl Pearson, Ashley Montague, Ralph Ross, sosiolog Suryono Sukanto, itu semuanya mendefinisikan mengenai apa itu ilmu. Belum dikaitkan dengan hukum, mohon maaf. Jadi mendefinisikan dulu apa sih ilmu itu. Nah, ketika kita mencermati, pendapat para ahli tersebut, kita sama seperti langkahnya dengan cara menarik kesamaan, dengan cara, merumuskan kesamaan-kesamaan para ahli, kita juga dapat merumuskan apa kesamaan-kesamaan pendapat para ahli terkait definisi ilmu. Yaitu yang pertama pengetahuan diperoleh dengan metode sistematis tertentu, komprehensif, empirik, dan juga rasional. Inilah persamaan-persamaan dari para ahli itu. Karenanya pula, karena eh, pengetahuan itu mengakomodir 1 sampai 4 ini, maka ilmu hukum itu kita bisa katakan, ini hipotesanya dikatakan bahwa ilmu hukum itu bagian dari ilmu pengetahuan. Karena ilmu hukum sendiri adalah suatu pengetahuan yang diperoleh secara rasio, sistematis, empirik, dengan metode tertentu, rasional, terkait dengan
hukum. Jadi ilmu yang mempelajari hukum. Kita tadi tahu kan definisi hukum itu apa? Jadi ilmu-ilmu yang mempelajari aturan, norma, interaksi, dan segala macam terkait dengan hukum. Itulah ilmu hukum. Nah, jadi ketika kita ingin mendefinisikan ilmu hukum, sebenarnya ada rumusannya. Jadi definisi ilmu hukum itu sebenarnya definisi ilmu ditambah definisi hukum. Tadi kita udah tahu definisi ilmu hukum itu apa, definisi ilmu apa, kita tambahkan saja. Nah, inilah juga menjadi tugas saudara untuk merumuskan apa itu definisi ilmu hukum. Silakan sekali lagi dengan hasil pemikiran dan gaya bahasa saudara untuk merumuskan definisi dari ilmu hukum. Sekali lagi, originalitas adalah yang berharga. Selanjutnya kita masuk ke dalam ruang lingkup ilmu. Ruang lingkup ilmu hukum itu meliputi macam-macam hal yang menjadi objek observasi ilmu hukum dan yang berkaitan dengan hukum. Yaitu yang pertama, zoon politikon, manusia yang saling berinteraksi. Jadi objek ruang lingkupnya yaitu interaksi di antara sesama manusia dalam suatu kelompok ataupun masyarakat sebagai zoon politikon. Oh. Lalu yang kedua, ruang lingkupnya mengobservasi etika, nilai, norma, moral, dan azas. Nah, untuk etika, nilai, moral, norma, dan azas ini merupakan ruang lingkup objek observasi dari ilmu hukum yang sifatnya empirik. Tujuannya adalah untuk pengembangan akademis. Namun, ruang lingkup ilmu hukum juga tidak terlepas dari norma hukum itu sendiri, yaitu yang sifatnya normatif atau terapan. Jadi beginilah bahasa sederhananya. Ruang lingkup ilmu hukum itu meliputi etika, nilai, moral, norma, asas, dan norma hukum. Jadi ilmu hukum itu akan mempelajari etika, nilai, norma, moral, dan asas, dan keterkaitannya antara satu dan sama lain. Nah, ketika membahas mengenai etika, nilai, moral, dan norma, serta asas, itu erat kaitannya dengan pengembangan ilmu, the science of law. Jadi pengembangan ilmu hukum, sifatnya akademis. Namun, di samping itu juga, ruang lingkupnya juga tidak hanya sebatas etika, nilai, moral, norma, dan asas saja, namun juga norma hukum. Apa itu? Nah, norma hukum itu tidak lebih dari suatu aturan undang-undang. Sifatnya terapan, sifatnya praktis. Misalnya contohnya adalah sistematika penyusunan peraturan perundang-undangan. Itu juga objek dari ilmu hukum. Bagaimana sih pola-pola rangkaian atau teknik penyusunan perundang-undangan? Bagaimana teknik penyusunan suatu kontrak? Bagaimana teknis. Nah, itulah yang dimaksud dengan norma hukum yang sifatnya normatif. Yaitu terapan. Bukan untuk pengembangan ilmu, tapi aplikatif. Jadi ada dua sisi ruang lingkup ilmu hukum ini. Satu, akademis. Yang kedua adalah penerapan normatif. Namun di S1 ini, kedua-duanya dipelajari. Tapi untuk tatanan yang lebih advance lagi, itu seharusnya dapat memilih apakah akan lebih fokus di akademik dengan pengembangan ilmu. Jadi ilmu hukum itu tidak kuno, selalu ada update. Terus selalu mencapai tujuan, saya sudah mulai membongkar tujuan. Selalu
mencapai apa yang jadi tujuan dari ilmu hukum. Secara keilmuan akan digali terus. Nah, di samping itu juga ruang lingkup ilmu hukum juga membahas mengenai gimana implementasinya, gimana efektivitasnya, bagus atau enggak, bagaimana menyusunnya agar bisa efektif dan mencapai tujuan-tujuan hukum itu tadi. Nah, itu salah satu ruang lingkup dari ilmu hukum juga. Nah, ini kita sudah bahas tadi, efektivitas dan efisiensi norma. Memang ruang lingkup ilmu hukum juga membahas itu, efektivitas dan efisiensi dari norma. Ada satu sanksi. Jadi bagaimana membuat sanksi yang dapat membuat norma hukum itu efektif. Lalu kelembagaannya. Lembaga seperti apa yang bisa membuat itu punya daya dorong dan daya power? Kekuasaan yang seperti apa? Diletakkan di mana? Agar suatu norma hukum itu efektif dapat diberlakukan. Apakah diletakkan di kekuasaan pemerintah? Apakah diletakkan di kekuasaan kehakiman? Apakah diletakkan di kekuasaan legislatif? Objek ini nyerempet-nyerempet dengan objek dari politik. Tapi ya memang di dalam ilmu politik juga terdapat politik hukum. Bagaimana penerapan hukum Indonesia, bagaimana bla bla bla. Juga berbicara bagaimana penegakan dan juga berbicara bagaimana negara. Jadi efektivitas dan efisiensi norma itu erat kaitannya dengan itu tadi, sanksi, kelembagaan, kekuasaan, penegakan, dan negara. Itu juga merupakan ruang lingkup dari ilmu hukum. Lalu bagaimana ruang lingkup mata kuliah pengantar ilmu hukum? Tadi kita sudah tahu ruang lingkup ilmu hukum itu apa. Dan sekarang kita akan lebih dalam memahami apa itu ruang lingkup dari pengantar ilmu hukum. Ruang lingkup umum hukum berbeda, tidak sama dengan ruang lingkup mata kuliah pengantar ilmu hukum. Ruang lingkup mata kuliah pengantar ilmu hukum hanya meliputi garis besar permukaan hukum atau kerangka sebagai upaya pengenalan atau memperkenalkan hukum dengan tujuan identifikasi hukum sebagai pemahaman. Jadi ruang lingkup mata kuliah pengantar ilmu hukum itu the general term of law to identification law. Jadi introduction lah ya, kurang lebih seperti itu. Ruang lingkup mata kuliah, ruang lingkup pengantar ilmu hukum itu introduction of law. Jadi yang meliputi definisi, tujuan, norma, sumber hukum, sistem hukum, politik, mazhab, hukum positif, bla 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 bla, dan banyak lagi yang bisa Anda baca di bahan materi pokok. Nah, itu sebenarnya hanya pengenalan saja sebenarnya ruang lingkup pengantar ilmu hukum. Tidak masuk ke dalam yang lebih spesifik seperti ruang lingkup ilmu hukum. Jadi ada perbedaan ya dari apa ruang lingkup ilmu hukum dan apa ruang lingkup pengantar ilmu hukum. Hati-hati dengan baik, sekarang kita melangkah ke tujuan dan fungsi hukum serta hubungannya dengan masyarakat. Tadi kita sudah mengetahui mengenai apa sih hukum itu, sudah setidaknya mempunyai gambaran identifikasi apa sih hukum itu. Lalu pertanyaannya adalah, untuk apa hukum itu ada? Untuk apa hukum itu diperlukan? Kita tahu, menurut Aristoteles juga bahwa manusia itu adalah zoon politikon.
membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, memenuhi kebahagiaan. Eee, jadi begini, manusia kalau kita kembali ke the pure theory of law-nya, bukan, kalau kita kembali ke the natural law-nya Aristoteles, bahwa Aristoteles, Plato, bahwa pada dasarnya basic manusia itu ada, eksis, hidup, itu untuk mengejar apa yang namanya eudaimonia, kebahagiaan. Jadi secara naluriah manusia itu akan selalu mengejar kebahagiaan yang identik dengan kesenangan pribadinya. Nah, ini erat kaitannya dengan yang namanya ego, kebutuhan, dan hak-haknya sebagai individu. Saya, misalnya sebagai contoh, saya mempunyai kebutuhan untuk makan. Hak saya untuk makan sebagai manusia. Saya juga mempunyai keinginan untuk hidup, oleh karenanya saya membutuhkan makanan. Sebagai hak saya juga untuk hidup. Nah, antara hak saya, orang lain pun mempunyai hak yang sama seperti saya. Mereka juga punya hak untuk hidup, mereka juga berhak atas makanan, mereka juga berhak atas pemenuhan kebutuhannya. Untuk apa? Ya untuk itu, kebahagiaan pribadi, kesenangan pribadi. Saya makan, saya happy, saya terpenuhi kebutuhannya, saya bahagia. Demikian juga orang itu. Tapi, misalnya, jika kita ilustrasikan bahwa sumber makanannya terbatas, yang satu ingin, misalnya saya itu tadi sebagai ilustrasi, ingin mencapai kebahagiaan sebesar-besarnya dengan menguasai sumber makanan itu sebanyak-banyaknya. Karena itu hak saya untuk makan. Karena hak saya untuk memiliki kehidupan saya. Karena hak saya juga untuk mendapat kesenangan eudaimonia itu sebagai bentuk dari naturalnya saya sebagai manusia. Lalu bagaimana dengan orang lain? Ketika saya ambil itu semua resource makanannya, orang itu tidak kebagian. Apa yang terjadi? Orang itu marah. Orang itu merasa berhak dan punya hak yang sama dengan saya. Bla 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 bla, ujung-ujungnya adalah kalau tidak berantem saling bunuh. Masing-masing punya ego. Nah, itulah eh, kenapa dibutuhkan suatu ketentuan. Dibutuhkan suatu ketentuan, kesepakatan seperti yang tadi sudah dijelaskan agar kita itu tidak saling berantem yang ujung-ujungnya menang kalah, yang ujung-ujungnya kita tidak akan bisa hidup lagi secara bersama-sama dan berdampingan. Matinya orang lain itu, saya akan hidup sendiri, saya pun tidak akan bisa memiliki kehidupan hidup sendiri dengan hidup sendiri. Yang lambat lainnya saya pun akan punah dengan ilustrasi yang tadi. Nah, bagaimana itu untuk menjaga kelestarian itu? Perlu namanya suatu bentuk kesepakatan konsensus untuk menjaga kedamaian, sehingga, tercipta kesejahteraan bersama, dibentuk suatu kesepakatan. Begini, sebagai ilustrasi, sumber resource makanan yang tersedia ini dibatasi tidak boleh dikuasai oleh seseorang. Itu bunyi konsensusnya. Konsensus itulah menjadi rules di antara sesama kita. Dan ketika dilembagakan, ketika dilanggar, itu tentu ada sanksi yang juga disepakati bersama. Nah, ketika saya ingin menguasai keseluruhan, saya akan mendapat sanksi dan akan dikucilkan oleh banyak orang. Nah, karena adanya rules itulah, maka keseimbangan terjadi, kedamaian terjadi, dan sama-sama disejahterakan.
Jadi tidak ada yang merasa lebih superpower untuk menguasai makanan itu, makanan dibagi rata. Orang lain mendapatkan haknya, saya mendapatkan haknya, orang lain lagi mendapatkan haknya, orang lain lagi mendapatkan haknya. Sehingga kita bersama-sama bisa hidup berdampingan. Malah bersama-sama kita bisa membangun dan roda ekonomian berputar. Itu tujuan dari ilustrasi tujuan dari hukum itu sendiri. Nah, jadi sekali lagi, apa sih tujuan dari hukum itu sendiri? Sebenarnya tidak lebih dari agar tidak terjadi kekacauan dan demi terwujud kedamaian dan kesejahteraan. Ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi dalam kondisi kalau kita kondisi kita itu tidak tertib, tidak tersisa kedamaian, maka kesejahteraan itu tidak akan terwujud. Karena setiap hari kita hanya akan berantem, bunuh-bunuhan, kuat-kuatan, siapa yang lebih kuat, itulah yang menguasai resource, dan akhirnya apa? Roda ekonomi tidak berputar, hanya yang ada adalah kehancuran. Praktek ini sudah terjadi ribuan tahun yang lalu, di zaman baik di zaman Yunani klasik, purbakala, zaman kenabian, sehingga turunlah norma agama dan segala macam. Itu sudah terjadi. Nah, makanya kita dapat ilustrasi sebenarnya apa sih tujuan hukum yang ingin dicapai. Ilustrasi sederhana juga kita bisa bayangkan ketika kita antri untuk mendapatkan layanan kesehatan di rumah sakit. Sama-sama, masing-masing individu punya hak untuk dilayani kesehatannya. Masing-masing individu berhak untuk hidup. Masing-masing individu pula berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan terbaik dengan waktu yang terbaik pula. Bayangkan jika di rumah sakit itu tidak ada rules, harus antri dan segala macam, apa yang terjadi? Tidak ada satupun yang akan dapat layanan kesehatan. Itulah fungsi dari kenapa hukum itu harus ada. Bukan fungsi, tujuan kenapa hukum itu harus ada. Nah, apa yang kita kemukakan, hipotesa tadi, itu sebenarnya sudah dipikirkan oleh pendapat para ahli Aristoteles sampai ke sarjana hukum kita. Tujuan hukum itu keadilan, tujuan Aristoteles ya. Tujuan hukum menurut Thomas Hobbes adalah untuk menciptakan rasa aman, tujuan hukum menurut Skopon adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan, tujuan hukum menurut Jeremy Bentham adalah untuk menjamin sebuah kebahagiaan, menurut Immanuel Kant itu untuk meningkatkan kemakmuran dan kebahagiaan, menurut Gustav itu untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Apeldoorn mengatakan untuk kedamaian, Sudikno Bertokusumo mengatakan untuk menciptakan masyarakat yang tertib. Tertib untuk apa? Tertib untuk menciptakan kedamaian, kedamaian untuk menciptakan kesejahteraan. Subekti untuk menciptakan kebahagiaan dan kemakmuran, Mokhtar Kusumaatmadja ketertiban dan keadilan. Ini mereka ini pemikir-pemikir ini bukan pemikir-pemikir ya baru kemarin sore, pemikir-pemikir yang luar biasa hebatnya. Sudah memikirkan itu. Nah, sama tadi dengan mendefinisikan bagaimana cara mendefinisikan hukum, bagaimana cara mendefinisikan eh, ilmu hukum, bagaimana cara mendefinisikan ruang lingkup ilmu hukum. Sama, untuk mendefinisikan apa itu tujuan, bukan mendefinisikan, untuk mencari apa itu tujuan ilmu hukum, kita bisa mengambil kesamaan-kesamaan dari para ahli itu tersebut. Kalau kita rangkum kesamaan dari para ahli itu ada beberapa. Yaitu pertama, kesamaan dalam menjamin keadilan, kesamaan dalam menjamin keamanan, kesamaan dalam menjamin ketertiban, dan seterusnya.
Nah, itulah yang merupakan tujuan kenapa sih hukum itu ada. Karenanya pula menjadi tugas saudara untuk merumuskan dengan gaya bahasa saudara sendiri, dengan hasil pemikiran saudara sendiri, dengan originalitas saudara sendiri untuk merumuskan apa itu tujuan. Sekali lagi, originalitas adalah reward yang tertinggi. Plagiat tidak bernilai apapun. Lalu apa fungsi hukum? Kita tahu tujuan hukum itu. Lalu fungsi hukum apa? Fungsi hukum itu adalah tidak lebih dari tools atau alat guna mewujudkan tujuan-tujuan hukum itu tadi. Jadi fungsi hukum adalah sebagai alat. Alat apa? Tool of social engineering, alat untuk merekayasa kehidupan sosial masyarakat, alat untuk menjamin kedamaian, alat untuk dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya yang saudara Anda pikirkan sekali lagi dengan gaya bahasa saudara, originalitas, non plagiat. Silakan. Ketika kita bicara hukum dengan dari apa yang sudah kita pelajari tadi dari awal sampai akhir, itu kita sudah dapat memastikan bahwa jika terdapat suatu masyarakat, pastilah di situ terdapat hukum. Tidak ada masyarakat yang tanpa ada hukum di dalamnya. Istilah ini dikemukakan oleh Cicero ribuan tahun yang lalu. Bukan ribuan mungkin ya. Dengan adagiumnya ubi societas ibi ius. Jadi tidak ada masyarakat itu tanpa hukum. Masyarakat tanpa hukum tidak lebih dari seperti binatang, akan saling itulah kurang lebih um, sesi satu mata kuliah pengantar ilmu hukum ini. Sekali lagi, untuk definisi-definisi, tujuan-tujuan, dan juga fungsi dari hukum, saudara bisa merumuskan sendiri dengan cara-cara yang telah tadi disampaikan, dengan bahasa saudara, dengan hasil pemikiran saudara, dengan originalitas saudara. Sekali lagi, no plagiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sampai ketemu lagi di sesi kedua.